Oke, sekarang ke fungsi dari dinding sel tumbuhan. Jadi, dinding sel tumbuhan itu punya banyak peran untuk sel tumbuhan. Nah, yang pertama adalah bisa memberi bentuk. Jadi, sel tumbuhan ini tuh biasanya kan digambarinnya dia kayak kotak gitu ya, persegi. Tapi sebenarnya sel tumbuhan itu macam-macam bentuknya. Ada yang kayak persegi ini, ada yang mungkin segi lima, ada yang mungkin lingkaran dan segala macamnya gitu. Dari segala bentuk dari sel tumbuhan yang bermacam-macam itu, dinding sel itu bisa memberi bentuk gitu ya, dan bentuknya itu akhirnya yang kedua fungsinya membuat sel itu kaku. Jadi kalau misalnya sel tumbuhan itu bentuknya persegi, maka dengan adanya dinding sel dia jadinya itu bisa dipertahankan bentuknya. Jadi kalau misalnya kita sentuh dia nggak jadi gepeng gitu, atau misalnya dari lingkaran terus kita sentuh jadi segi lima gitu ya, nggak, karena ya itu tadi dinding sel tumbuhan itu kaku gitu ya, jadi dia memberi bentuk sel dan juga mempertahankan bentuk selnya. Nah, yang ketiga, memproteksi atau melindungi sel itu dari bahaya. Jadi dengan adanya dinding sel itu, maka sesuatu yang membahayakan dari luar, misalnya virus ataupun serangga yang pengen makan si tumbuhan itu bisa diminimalisir dengan adanya dinding sel. Karena kan dinding sel itu kan dia strukturnya keras, kaku, rigid ya. Jadi susah gitu ya untuk virus ataupun serangga bisa masuk ke dalam dari dinding sel itu, atau misalnya makan dinding sel itu. Nah, terus yang keempat, menahan gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya sel tumbuhan itu dia nggak punya dinding sel, maka gaya gravitasi itu kan harusnya kan menahan si tumbuhan itu agar nggak tumbuh ke atas ya. Jadinya dengan adanya gaya G ini atau gaya gravitasi, harusnya sih tumbuhan akan gepeng gini gitu ya, dia nggak akan bisa tumbuh tegak ke atas. Nah, karena adanya dinding sel, maka walaupun ada gaya gravitasi yang tetap berlaku untuk tumbuhan juga gitu ya, dan untuk semua makhluk hidup, tapi tumbuhan bisa tumbuh bisa tinggi gitu ya, kayak pohon gitu. Jadi dinding sel inilah gitu ya yang bisa membuat tumbuhan itu bisa menjulang tinggi kokoh ke atas gitu, terlepas dari adanya tekanan dari gravitasi ya. Nah, terus yang kelima, menahan tekanan osmotik. Jadi sel tumbuhan itu bisa aja berada di lingkungan yang misalnya dia itu banyak air gitu ya, atau misalnya dia itu hidupnya di air gitu kan, ada kan tumbuhan air, atau misalnya ya dia terpapar air yang banyak ya. Jadi dengan adanya dinding sel, ya memang air itu kan yang dari luar itu pasti kan akan ke dalam, karena itu tadi ya adanya kayak gradien konsentrasi gitu ya. Jadi air akan masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam sel tumbuhan. Kalau misalnya nggak ada dinding sel, maka air itu akan tetap terus masuk ke dalam dan sampai akhirnya volume selnya akan bertambah dan pasti punya punya yang namanya kapasitas maksimal untuk menampung air. Nah, tapi kalau dinding sel ada, maka air itu bisa makin lama itu makin makin berkurang gitu kesempatannya untuk masuk ke dalam, karena adanya misalnya pertahanan dinding sel itu yang kokoh, dan juga misalnya organel dari vakuola si tumbuhan itu gitu ya. Jadi sel itu tahu gitu ya, kalau misalnya air itu udah cukup banyak masuk ke dalam, maka dinding sel akan mempertahankan volume maksimalnya, dan setelah itu pasti airnya akan sedikit dikurangi untuk masuk ke dalam gitu ya. Jadi menahan tekanan osmotik. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya si tumbuhan itu berada di
lingkungan yang sedikit air, harusnya kan nanti air akan keluar ya dari dalam sel keluar sel. Nah, untuk menjaga tetap si sel itu tidak keriput ya, maka dinding sel akan mempertahankan bentuknya gitu. Jadi walaupun layu tapi nggak sampai misalnya pecah gitu atau misalnya keriput banget. Nah, terus yang nomor 6, fungsi dari dinding sel tumbuhan yaitu bisa menjadi gerbang ya, atau kayak pintu komunikasi dan transport molekul. Jadi si dinding sel itu ya walaupun dia kokoh dan rigid, tapi tetap ada kayak celah-celah atau kayak pintu-pintu yang bisa memungkinkan molekul itu bisa masuk dan keluar gitu ya, dari sel satu ke sel lain. Seperti misalnya yang ini nih, jadi ini kan ada sel 1, sel 2. Nah, sel 1, sel 2 ini tuh bisa berkomunikasi, artinya maksudnya adalah adanya pertukaran molekul dari sel ke 1 ke sel 2 dan begitu pun sebaliknya melalui dinding sel. Jadi di dinding sel itu tuh ada celah ya yang namanya plasmodesmata. Jadi plasmodesmata ini tuh bisa memungkinkan molekul itu bisa bertransport ya atau berpindah gitu. Nah, yang terakhir adalah fungsi dari dinding sel itu adalah menyimpan gula atau menyimpan cadangan makanan. Nah, di dinding sel itu kan dia penyusunnya salah satu adalah selulosa. Selulosa itu kan gula juga ya. Jadi selain dia itu memberi bentuk dan lain-lain, maka dinding sel tumbuhan juga bisa menyimpan cadangan makanan atau gula yang nanti bisa langsung dikatabolisme ketika dibutuhkan gitu.